Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Sehat, Pak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada apa, Mas? Kadengarin kesini. Hanya silaturahmi saja, Pak. Kebetulan sedang ada waktu juga. Oh iya, Pak. Bagaimana perkembangan yayasan? Anak-anak sehat semua? Alhamdulillah, Mas. Operasional anak-anak sehat. Terus juga jumlah anak yatim sekarang juga makin banyak. Pengurus juga ditambah. Ya, alhamdulillah kita maksimalkan, Mas. Alhamdulillah, syukurlah. Oh iya, Pak. Kalau boleh saya tahu, jumlah anak asuh kita sekarang berapa ya? Tepatnya Rizka yang pegang datanya. Biar saya panggil Rizka terlebih dahulu. Udah sampai sini aja, saya panggil Rizka. Sebentar, Mas, nunggu Rizka datang. Pak Ali sampai sedetailnya begitu. Padahal saya cuma memastikan saja. Udah apa-apa, Mas. Sebagai pengurus kan juga harus menyajikan laporan buat jenengan, Mas. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Staf, datanya sudah Rizka rekap dari awal bulan sampai masuk pertengahan bulan. Insya Allah aman. Alhamdulillah. Jumlah anak yatim sekarang berapa, Riz? Kalau yang di sini kurang lebih 50 orang. Iya. Total keseluruhan ada 6.000 orang dari berbagai daerah. Nggak ada yang kekurangan makan? Alhamdulillah, insya Allah aman, Staf. Alhamdulillah. Ya, kalau bukan karena Bapak, mungkin anak-anak sudah kekurangan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya ya. Amin, ya Allah. Amin. Oke, terima kasih. Biar saya sampaikan ke... Ini Mas, jangan Mas. Baik, kalau gitu Rizka izin ngurus yang lain dulu ya. Oke, ya, terima kasih sekali. Sama-sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah anak-anak sekarang bertambah banyak, Mas. Dan pengurus juga kita tambah. Pokoknya kita maksimalin lah, Mas. Jujur, Mas, ada apa? Tidak ada apa-apa. Pak, nyuwun sewu, nggih. Nggih. Coba Bapak ingat kembali apa akad saya tentang gedung ini. Mas, sampean itu udah ngomong ini puluhan kali, Mas. Ada apa? Bukan apa-apa ya, Pak. Hanya saja akad itu kan janji. Khawatir saya ingkar akan janji. Seingat saya ikrar panjenengan itu hanya memanfaatkan gedung dan lahan untuk kemaslahatan bersama untuk membina anak yatim dan duafa, Mas. Coba diulang sekali lagi, Pak. Mas,
hanya memanfaatkan gedung dan lahan saja. Ada kok surat-suratnya. Begitu ya Pak. Jadi benar ya, gak ada saya katakan kalau saya tempatkan tempat ini untuk tempat anak yatim. Enggak, Mas. Ada Mas suratnya, Mas. Hanya sebagas memanfaatkan gedung dan lahan aja, Mas. Oh iya Pak. Coba barangkali Bapak masih ingat soal tanah saya yang di Bekasi Utara. Itu luasnya berapa hektar ya Pak? 1 hektar lebih, Mas. Kalau yang di Tasik? 3 hektar lebih, Mas. Begini ya Pak. Bagaimana kalau panti yatim ini kita pindahkan ke Tasik saja? Apa Pak Ali tidak keberatan? Insya Allah enggak masalah, Mas. Biar saya ngobrol dulu dengan yang lain. Insya Allah enggak, Mas. Ini ada apa tuh, Mas? Jujur, Mas. Ini ada apa? Saya kenal panjenengan itu lebih dari 15 tahun, Mas. Dan sampean yang di depan saya ini bukan sosok yang saya kenal dulu, Mas. Mas, ceritakan, Mas, ada apa ini, Mas? Begini ya Pak Ali. Semoga Bapak memahami dan tidak berburuk sangka soal ini. Almarhum Bapak pernah berbisnis dan menjaminkan surat tanah yang ditempati Ibu. Orang yang dipercayakannya tidak amanah. Dan sekarang kami harus menanggung beban itu. Karena ulah si penjahat Julian. Masya Allah. Dalam waktu dekat ini kami harus menyiapkan uang untuk membayar hutang-hutang ke bank. Saya bingung Pak, mesti gimana lagi? Masya Allah. Terus, Mas? Entahlah Pak. Yang lebih membuat saya membingungkan dan membebankan, saya harus mengembalikan uang itu melebihi dari bunganya. Dan si penjahat Julio itu tidak pernah membayar cicilan hutang-hutang tersebut sampai hutangnya menjadi berlipat ganda melebihi dari aset. Kemarin saya ke Singapura mengejar si penjahat Julio itu. Hidupnya berantakan, bisnisnya juga kacau. Bahkan istrinya kena kanker. Masya Allah. Saya bingung Pak, harus bagaimana lagi? Alternatifnya saya harus menjual mobil dan rumah. Tapi itu pun tidak dapat melunasi hutang-hutang tersebut. Saya tidak tahu mesti bicara apa lagi, apalagi sama anak istri. Gimana kalau mereka tahu saya sampai jual aset panti yatim ini? Apa saya harus bicara apa adanya ke Ibu? Jangan, Mas. Jangan bicarakan ke Ibu. Nanti malah jadi tambahan pikiran ke Ibu.
seluruh kebaikan yang ada di muka bumi ini itu nggak sanggup untuk bayar kebaikan ibu. Udah Mas, sampean di sini dulu, biar saya ngobrol dengan pengurus yang lain. Jangan Pak, jangan, gak usah. Saya hanya bercerita saja sama Bapak. Tidak perlu Pak. Udah, nggak apa-apa. Sampean di sini dulu, tenang dan minum tehnya, biar saya ngobrol dengan pengurus yang lain. Maaf Pak, sebenarnya kita dikumpulin itu ada apa? Neni, Rizka, Aswar, pemilik yayasan ini sedang tertimpa masalah besar. Dan itu keputusannya sangat sulit. Rumah ibu beliau digadaikan orang yang gak amanah. Dan saatnya kita untuk membantu meringankan beban beliau. Saya rasa memindahkan anak yatim ke Tasik gak jadi masalah. Oh, mana mau dijual? Di sana ada lahan beliau yang cukup luas. Menurut kalian gimana? Kalau aneh, nggak masalah Tad. Nggak ada kebaikan di dunia kecuali ridho ibu. Aneh, insya Allah ikut keputusan Pak Ustadz. Kamu Neni? Kalau saya setuju sama Mas Azwar. Lagi pula, beliau sudah banyak bantu kita Pak. Masa giliran ada masalah, kita nggak bantu juga sih? Rizka, gimana menurut kamu? Saya ikut bagaimana kebijakan pengurus lainnya. Selama itu keputusan yang terbaik dan memang membawa manfaat, kenapa tidak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barokallah ya Allah. Moga-moga keputusan kita kali ini benar-benar dapat meringankan beban pemilik yayasan ini. Alhamdulillah. Mas, kita putuskan untuk pindah ke Tasik agar gedung dan lahan ini dijual aja. Ini semua demi senyum ibu, Mas. Karena Bapak lebih butuh untuk memperjuangkan dan kecintaan Bapak sama Ibu. Iya Pak, kami hanya pindah tempat saja kan. Bukan berarti tidak ada tempat. Hanya dari sini pindah ke Tasikmalaya aja. Rumah yatim dimanapun nggak jadi masalah bagi kami. Rumah dan gedung ini bila dijual pun belum tentu cukup untuk menebus rumah ibu. Tapi paling tidak dapat meringankan beban Mas. Tapi Pak, Mas, ini sudah keputusan bersama. Gak usah khawatir. Setidaknya ini bisa meringankan beban Mas. Sampean bisa menghubungin ini. Beliau minat dengan lahan ini. Semoga jenengan dapat membahagiakan ibu tanpa harus melukai perasaannya. terima kasih ya Pak. Bapak sudah saya anggap orang tua sendiri. Terima kasih. Oke, Mas. Ini semua demi senyum ibu, Mas. Hom pim palayum gambreng, Neija pakai baju rombeng. Semuanya udah kebar. Ada apa Manda? Rumah yatim ini mau dijual. Hah? Serius? Terus kita gimana? Kamu jangan bohong Manda. Terus beta tidur mana? Ya, nanti kita tinggal udah tidur di mana ya? Apa siapa? Tenang anak-anak. Rumah yatim ini tidak jadi ayah jual. Hah? Serius ayah? Yeay, makasih ayah.
Makasih Ayah, Ayah sudah memuliakan anak yatim di sini. Kalau gak ada Ayah, kami tidur di jalan. Ayah sudah kami anggap seperti ibu kami juga. Ayah jangan sedih ya, dan harus semangat. Bukannya masalah itu membuat kita semakin kuat. Kami di sini telah banyak belajar tentang kehidupan, dan Ayah telah membuat kami tersenyum. Makasih Ayah. Makasih Ayah. Makasih Ayah. Sedih, bahagia. Terima kasih ya anak-anak. Problema yang ada. Ya Allah, anak-anak ini adalah senyuman surga yang Engkau kirim. Bahagia karena rasa kita yang punya. Sekalipun nestapa mendera, kita masih berhak untuk bahagia. Besar kecilnya masalah ditentukan sebuah prasangka. Banyak anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Alhamdulillah, panjenengan perlu bersyukur telah menjadi bapak dan ibu bagi mereka. Bahkan Mas, banyak sekali orang tua kandung yang bahkan memperlakukan anaknya seperti orang tua tiri. Iya Pak, mereka bukan beban buat saya. Dari merekalah saya belajar bersyukur. Biarlah saya yang menjadi ayah dan ibu bagi mereka. Terima kasih ya Pak, sudah melayani anak-anak dengan hati yang ikhlas karena Allah. Alhamdulillah, semoga amanah ini dapat kita pegang dengan baik. Amin. Sedih, bahagia, problema yang ada, kita bisa memilih perasaan yang mana yang akan diterima. Ketika derita mendera, kita masih berhak untuk bahagia karena rasa kita yang punya. Sekalipun nestapa masih berhak untuk bahagia. Besar kecilnya masalah ditentukan sebuah prasangka. Kita masih berhak
tentukan sebuah prasangka.